DPRD Kabupaten Grobogan menggelar rapat paripurna ke-26 pada tahun 2024. Agenda rapat paripurna tersebut mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang disampaikan di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sidang itu dipimpin Ketua Sementara DPRD Grobogan Agus Siswanto. Selain anggota DPRD, rapat juga dihadiri oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni, Forkopimda, pejabat OPD, dan undangan lainnya. Peserta undangan pria memakai pakaian sipil lengkap dan anggota Dewan Perempuan memakai pakaian adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Yang kita banggakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo SH.MH. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai SH.PhD. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang saya muliakan. Para pimpinan lembaga-lembaga negara dan yang teristimewa. Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak? Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum Partai Demokrat, Kandidat Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan, yang mulia para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok tanggal 17 Agustus 2024 kita akan merayakan sebuah momentum kesejaraan yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati selain dari perjuangan kemerdekaan adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dirgahayu negara tercinta Republik Indonesia. Merdeka! 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 Bunga kenanga kuncup terbuka, burung berkicau di atas batu. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Buah durian dari Medan, makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju signifikan atau justru mundur ke belakang? Gaudere cum gaudentibus, plere cum plentibus. Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Ibu Soraya, istri dari Bapak almarhum Hamzahas. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Suhartoyo. Yang kami hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Profesor Amzulian Rifai. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara. Dan yang kami hormati PLT Ketua Umum Partai Golongan Karya Dr. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Yang kami hormati para anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada awal tahun ini, kita, bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu,
semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat, kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Ketua sementara DPRD Agus Siswanto menyampaikan sekilas sejarah bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan. Mengingat pada saat itulah bangsa Indonesia memproklamirkan keberhasilan di dalam membebaskan diri dari belenggu penjajah. Sejarah kemerdekaan telah membuktikan bahwa keberhasilan perjuangan itu dilakukan atas pengorbanan para patriot proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tidak berlebihan apabila kita menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengorbanan para pahlawan. Selain itu, Agus juga meminta hadirin untuk mendoakan para pahlawan. Kemudian, sebagai generasi penerus pengisi kemerdekaan bangsa, harus diisi dengan semangat pantang menyerah untuk mengisi kemerdekaan, khususnya di Kabupaten Grobogan, yakni dengan kerjasama, gotong royong, dan berkeadilan sosial. Kegiatan hari ini Dewan adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ya. Rangkaiannya kegiatan apa itu? Rangkaian kegiatan diawali dengan paripurna, pembukaan, lanjut mendengarkan pidato kenegaraan, dan penutup yang terpenting bagi kita sekalian adalah kita diingatkan bahwa di dalam nilai kemerdekaan terkandung semangat untuk gotong royong, bersatu, bahwa kita tidak berhenti di sini saja, masih ada perjuangan yang lebih jauh lagi. Bagaimana kita bersama-sama, tugas kita adalah membangun republik, bagaimana kita ada tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat sesuai yang dipesankan baik dari Ketua MPR, Ketua DPR RI, maupun dari Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini.
izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan program-program strategis nasional yang telah dicapai selama menjabat sebagai presiden. Dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama 10 tahun ini telah bersama-sama menapaki langkah demi langkah menghadapi terjadinya perubahan.